Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah hati-hati dengan hatimu. Kira-kira apa pesan semesta kepadamu untuk kalian ya yang mendengarkan di bulan Oktober ini ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kira-kira apa dari hati-hati ini ya? Hati-hati dengan hati kamu ya. Saya merasakan di sini energinya kayak ada pesan semesta untuk lebih peka terhadap hatimu. Apa yang ingin semesta sampaikan ya? Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan untukmu tentang jiwa dan hatimu. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Kita lihat dulu temanya apa ya, supaya saya ambil kartu bisa sesuai dengan tema ya. Oke, maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, ada Nine of Swords, ada Lovers, wow. Saya di sini lihat juga Page of Cups ya. Oke, untuk kalian di sini ya, saya merasakan di sini adalah orang-orang yang tersakiti dari diri sendiri, di mana mengorbankan diri sendiri untuk orang lain, ya, ataupun ada tekanan, bimbang, ragu ya, nih sedih, tidak mencintai ya, ataupun mungkin orang-orang yang kamu cintai akhirnya membuatmu terluka dan atau membuat kamu stres, bingung, ataupun mungkin yang lainnya ya, yang membuat hidupmu jadi kacau ya, mengingat-ingat kesalahan mereka, mengingat atau tidak nyaman bersama mereka lagi, atau mengkhianati, mereka menipumu ya. Kamu seolah-olah banyak berkorban, tetapi mereka acuh tak acuh gitu ya. Dan ya, jadi yang ingin semesta sampaikan kepada kamu di sini untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri dulu. Bagaimana kamu bisa bahagia kalau kamu menduakan dirimu gitu. Ya, ini untuk di bulan Oktober lebih mencintai diri sendiri. Kenapa? Kalau tidak, ya berarti ada masalah. Ya, kita lihat ada masalah apa kalau kamu tidak mencintai dirimu. Ada the strength, ada Three of Swords, Three of Wands, ada Ace of Wands, ada juga Ace of Swords. Oke, di sini saya merasakan energinya ya, pesan semesta untukmu untuk bisa lebih fokus pada dirimu ya. Kalau kamu tidak mencintai dirimu ya, kamu gak akan kelihatan baik-baik saja. Ini langsung terlihat nyata gitu. Walaupun kamu berdrama, hidupku baik-baik saja Kak Ica. Aura nggak bisa dari luar dulu ya. Itu akan mencerminkan dirimu yang sebenarnya, kondisi kamu yang sebenarnya. Kamu bisa lihat, kok orang ini kok mukanya tambah gimana gitu. Itu karena ada tekanan.
Macam contoh, dia tidak pernah merasa bahagia, dia tidak pernah merasa bersyukur, mukanya tuh jerawatan, ya. Kamu pakai skincare bagaimanapun tetap kusam, ya. Ini khusus wanita yang pakai skincare, ataupun cowok juga sama, jerawat. Pokoknya kamu ini umum ya, mau cowok cewek, itu dari hati dulu dibenahi. Karena semuanya dari dalam, kamu tuh tidak dari dalam, kamu mengobati dari luar, skincarean, ngelulur ini, padahal sebenarnya yang harus dibenahi dari hatimu dulu. Ini kebanyakan wanita-wanita Indonesia ini tertipu dengan produk-produk, padahal kamu itu pengobatan yang paling utama tuh harus dari dalam, bukan dari luar. Luar itu cuman ibaratkan backingan aja gitu. Cuman apa ya kalau mau dibilang, ya pokoknya intinya nggak terlalu penting. Kamu bikin ketambah kayak orang, kamu yang stres sendiri, ya. Maka orang skincarean banyak yang flexing kan sekarang, ketahuan. Kenapa? Karena daya masyarakat Indonesia itu pintar dibodoh-bodohi, ditipu-tipu gitu. Ya, untuk cantik ini itu, ujung-ujungnya malah merusak. Padahal bukan obatnya. Obatnya bukan dari luar tapi dari dalam. Ya, jadi kalau kamu tidak mencintai dirimu, mukamu tuh akan tidak glowing. Mukamu tuh jerawatan, mukamu itu bagaimana gitu bentuknya. Begitupun badan. Badan kamu menafsu makannya tinggi atau saking kurus. Kan ada beberapa yang ingin, saya badan harus atletis, sudah olahraga kiri kanan tapi kok begini-begini, karena hatimu nggak nyaman, hatimu nggak damai. Coba lihat Dewi Huges, ya. Dewi Huges tuh bicara memang benar, hatinya dulu, akar permasalahannya di mana. Kan ada bicara tentang diet Dewi Huges, bukan diet asal diet, tetapi dari kelola dari hati dulu. Dan ini benar. Kalau orang bicara kayak kita harus diet untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal, tapi orang banyak juga diet belum tentu bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Kenapa? Karena hatinya itu nggak sinkron, ya. Jadi mukamu, badanmu, ya, kalau kamu tidak bersyukur, ya begitu-begitu terus, malah tambah melar, malah tambah jerawatan, tambah hitam, tambah, bukan di sini saya bilang hitam itu ini ya, no, tapi maksudnya ada yang kayak macam kotor gitu padahal udah bersih gitu, merah-merah dan apa gitu, ya. Sedangkan orang-orang yang berkulit memang hitam tapi terawat itu beda dengan kita yang memang nggak ada yang gosong ya karena skincarean gitu maksud saya, ya. Merah gosong baru terkupas-kupas, kenapa kamu bikin menderita kulit kamu gitu. Ini contoh. Jadi kalau kamu tidak mencintai diri sendiri, kamu nggak akan cantik, kamu nggak akan ganteng, padahal diri kamu sudah cantik, sudah ganteng, tetapi ya itu karena hatimu tidak nyaman, raut mukamu kelihatan tua, ya. Terus yang kedua, auranya itu kamu tuh negatif gitu. Kalau kamu nggak fokus pada dirimu, kamu akan cepat tersinggung. Jadi sekarang tuh kamu berpikir ya, ini kan pesan semesta. Jadi saya kasih tahu supaya kamu bisa lebih up. Kalau kamu mau auramu positif, orang bahagia dengan kamu, ya, orang nyaman, orang memperlakukanmu baik, berarti auramu positif. Tetapi kalau kamu di dalam dirimu kok orang-orang, saya terkoneksi dengan orang julid, orang emosian, orang fitnah, orang manipulatif, berarti dirimu yang menariknya, dirimu lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kamu menarik orang toksik. Kenapa? Karena dirimu toksik. Kita tuh terkadang tuh mempersalahkan orang, padahal kita tidak lihat bahwa kitalah yang menarik mereka. Tidak melihat dari diri sendiri, tidak bercermin, tidak berkaca pada diri sendiri. Padahal kamu yang minta. Saya nggak minta kayak ya itu secara logikamu, tapi dari hatimu beda. Makanya saya bilang tuh banyak orang Indonesia itu bermuka dua, ya, senyum di depan, di dalam hati tuh emosi. Atau saya sudah memaafkan tapi di hati, wah enggak, saya nggak akan maafkan, saya doain kamu ya, supaya kamu itu macam-macam yang negatif-negatif. Nah itu terjadi, ya. Nah ini yang kamu mendengar ini harus bisa pola ini kamu dirubah gitu. Supaya apa? Hidup kamu lebih nyaman, lebih enteng, kamu menarik orang-orang happy, orang-orang yang nyaman, ya. Kalau kamu koneksinya dengan tertekan, orang-orang tidak baik, ya itu kondisi hatimu tidak baik-baik saja. Kamu
kondisinya tidak baik-baik saja dalam artian muka kamu apapun, pakai skincarean mahal bagaimanapun ya tetap aja begitu. Karena apa? Dari hati kamu. Saya kan bilang semua dari luar itu hanya sebatas luar saja. Karena luar kan hanya membersihkan, tetapi dari dalam yang menimbulkan penyakit. Nah ini dari dalam itu harus dibenahi dulu. Selain dari pola makan. Ya. Nah itu, jadi kalau dirimu tidak baik-baik saja ya hidupmu juga tidak akan baik-baik saja kalau kamu tidak memperlakukan dirimu dengan baik. Jadi perlakukanlah dirimu dengan baik dari hatimu. Kalau tidak ya rezeki kamu juga akan mandek. Makanya kalau kamu merasa kok sekarang saya banyak hutang ya, kok sekarang saya begini ya, kok sekarang saya begitu ya tentang hutang ya. Terus nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu ya, kebutuhan banyak, sakit-sakitan. Itu karena dari hatimu juga, semuanya dari hati. Nah ini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih up ya terhadap dirimu, harus bisa lebih tenang ya. Kalau tidak tenang ya stres akan datang ke dirimu dan akhirnya kamu mulai macam-macam, sakit fisik, sakit diguna-gunai ya, karena kamu mau menerima, karena kamu di vibrasi bawah. Terus juga rezeki kamu tertutup. Kenapa? Karena kamu di vibrasi bawah. Uang itu nggak suka dekat-dekat dengan orang yang tidak nyaman, membuat dia tidak nyaman, yaitu dengan hati tidak hati penuh kegelisahan, tidak penuh dengan rasa marah ataupun tidak tenang. Uang nggak suka di situ. Makanya kalau dilihat ya, orang miskin ya semakin miskin, orang kaya semakin kaya, karena dia mau dengan orang yang tenang ya. Uang itu ada energi di situ. Walaupun mungkin kita cuma lihat selembar kertas, tapi dia berbentuk energi, di mana dia bisa datang kembali ataupun memanggil teman-temannya untuk datang ke kamu. Kalau kamu dikoneksi vibrasi bawah ya, kamu cuma dapat gaji sehingga 1 minggu habis lagi, karena dia nggak nyaman. Tetapi lihat orang kaya, uangnya keluar dikembali lagi, ya berlipat-lipat. Karena apa? Energi. Dia tidak pernah merasa takut, dia tidak pernah merasa khawatir, dan dia selalu berkelimpahan, ya. Jadi kelola hatimu, ya. Kalau hatimu kamu sudah mencintai, kamu happy, uang itu pun pasti datang. Uang kamu banyak rezeki dari mana saja. Tapi kalau hatimu tidak baik-baik saja saat ini, ya sudah, see you goodbye, sama saja kamu menolak rezeki. Jadi jangan kaget kalau uangmu lagi kosong di dompet, ya, ataupun di rekening. Jadi sekarang kamu koneksikan dirimu untuk bisa lebih tenang dan lebih bersyukur dengan hidupmu. Walaupun banyak masalah, terkadang kita yang menimbulkan masalah sehingga hati kita tidak tenang. Sekarang selesaikan dulu masalahmu supaya hatimu tenang. Kan ada yang bilang seperti gini, Kak Ica, saya nggak bisa karena saya banyak hutang. Ya selesaikan hutangmu dulu supaya rezeki pikiranmu tenang. Itu kan keputusanmu di masa lalu, selesaikan dulu. Nggak bisa kalau kamu mau bilang saya punya hutang baru saya mau happy. 1:9 orang, ya mungkin 1 orang saja yang bisa mengelola kontrol ininya ya. Emosinya ya, tapi 9 pasti down. Karena apa? Aduh saya belum ini belum itu, karena mengambil pembelanjaan lebih dari kemampuan dia. Beda kalau mengelola ya. Kalau kita berhutang tapi untuk bisnis, untuk yang lainnya oke, nggak jadi masalah. Tetapi kalau karena diputar kan, yang masalahnya kalau kondisinya putarannya mandek, nah itu repotnya juga di situ. Makanya hati-hati mengambil sesuatu keputusan itu. Tetapi di sini yang saya lihat di sini adalah gaya hidup, utang kartu kredit, utang ini, utang itu. Berarti kan kamu tidak mampu, gajimu cuma 3 juta tapi mau mengambil uang contohnya kredit ratusan juta, mumet karena gaya hidup. Nah ini yang terjadi. Ya, jadi jangan sampai hatimu stres ya, akhirnya rezekimu kurang. Ya, hatimu stres ini artinya nggak nyaman, akhirnya otak itu nggak, ya stres lah di otak gitu ya. Bukan hati stres, maksudnya hati nggak tenang, akhirnya pikiranmu stres gitu. Ya, harus tenang. Kalau kamu nggak tenang ya, berarti kamu yang menginginkan kemalangan lainnya datang ke hidupmu. Ya, dan yang satu harus percaya diri. Percaya diri kan artinya berani. Saya berani gitu, percaya diri, berani menanggung resiko, berani melangkah, berani mengambil pilihan, ya, berani mengerjakan sesuatu, berani bertanggung jawab, berani, bukan hanya oke, saya berani melakukan tapi bertanggung jawab tidak. Dan ini kebanyakan seperti gitu, lari dari kenyataan, tidak bertanggung jawab, akhirnya apa? Rezeki tertutup, ya, ada rasa bersalah dalam diri, dan akhirnya ya kamu sendiri yang menutupnya itu, ya. Makanya lihat ya orang-orang di sekeliling ya, kalau hatinya bahagia pasti auranya terpancar bagus.
rezekinya pun bagus. Ya, orang yang tenang pasti dia akan lebih kelihatan awet muda dan apa ya, kalau dibilang umur panjang. Ya, lihat orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu kita masih bisa dapat itu sampai ratusan tahun, artinya tahunan ya, 70 80 tahun ya. Karena apa? Pola makan dan hidup dan ketenangan ya. Karena gaya hidup tenang juga, tidak stres. Dulu mereka bertani apa gitu ya, olahraga, anggap bertani kan kerja gerak. Sekarang wah, 40 aja tuh bonus, 50 ya, 40 ke 50 tuh bonus gitu ya. Artinya kita bersyukur, sudah 50 60 ya bonus itu ya, sudah luar biasa. Nah ini jadi harus bisa lebih up pola pikir kamu supaya hidupmu jauh lebih baik. Kamu bisa cantik, ganteng, aura kamu bisa positif, rezeki kamu lancar, kamu bisa nyaman, happy, dan yang pastinya percaya diri ya. Jadi kelola hatimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Itu yang ingin semesta sampaikan untukmu ya di bulan Oktober, karena saya lihat di bulan Oktober banyak kebimbangan, keraguan ya. Jangan sampai kebimbangan dan keraguan ataupun kesedihan itu yang akhirnya menutup rezeki kamu, menutup hari-hari baik kamu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu di bulan Oktober ini. Semoga resonate ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, bahagia, dan penuh kelimpahan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.